Bapak Ibu, kita masuk di bulan Februari. Gak berasa ya, ini sudah bulan kedua dari 2025. Secepat itu loh waktu Bapak Ibu. Dan di bulan yang baru ini saya akan membagikan satu rema yang baru, tema yang baru di bulan ini, Open Heaven. Langit terbuka. Minggu yang pertama dari bagian Open Heaven ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mematahkan kemiskinan. Pastor, apa urusannya? Karena buat saya ya saudaraku, indeed kita harus mematahkan belenggu kemiskinan. Kemiskinan itu adalah sebuah belenggu. Bahkan belenggu yang satu ini Pak, saya melihat sudah berhasil menghancurkan banyak pernikahan. Saya melihat belenggu yang satu ini somehow merampas hak anak-anak untuk bersekolah dan hidup sebagaimana usia mereka. Sebabnya kenapa saya katakan kemiskinan adalah belenggu. Dan belenggu yang satu ini bahkan mungkin dari tingkat yang paling rendah ya saudaraku, saya melihat menyebabkan constant fear. Ada orang-orang yang hidupnya jadi gak damai. Ada orang-orang yang terus-menerus dikejar ketakutan, kekhawatiran, hidup kayak serba gak tenang. Gara-gara belenggu yang satu. Yang saya tahu, mereka yang Tuhan berikan di tahun 2025 ini, Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai kedua ngomong gini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yang saya tahu kalau roh yang disebut sebagai roh yang melebihi semua roh yang ada di dunia ini tinggal atas hidup saudara. Tidak seharusnya ada belenggu. Oleh karena dia telah mengurapi aku. Pengurapan itu ya saudaraku diberikan, didepositkan atas kehidupan saudara. Bukan for nothing. Pengurapan itu didepositkan. Karena dengar ini saudaraku, Tuhan mau memberikan kabar baik buat hidupmu yang masih sengsara. Tuhan mau orang yang remuk hatinya kembali dibebat dan kembali dipulihkan. Tuhan mau ada orang-orang, salah satunya dari pengurapan itu ketika dia bekerja, dia membebaskan yang terbelenggu, terkurung dan tertawan. Itu sebabnya saya katakan dijadikan atas hidup saudara. 2025 ini saya perkatakan belenggu kemiskinan dipatahkan. Oh sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah berbicara tentang belenggu kemiskinan, kita berbicara mematahkan belenggu kemiskinan, pertanyaannya harus tahu penyebabnya dong. Loh, kalau saudara nggak tahu penyebabnya bisa salah loh. Ada banyak orang berpikir, Pastor saya miskin karena emang udah keturunan dari buyut saya, udah keturunan dari kakek nenek saya, udah turun sampai papa mama saya, kami ini memang orang kecil. Jadi kalau keadaan saya seperti ini, ya emang udah nasib. Pernah dengar kayak gitu gak? Kalau saudara nggak dapat penyebab yang benar, maka saudara akan terus berpikir bahwa penyebab saudara miskin itu karena hal yang salah. Akhirnya nggak dapat dong penyelesaiannya. Make sense nggak Bapak Ibu? Oke. Itu sebabnya hari ini saudaraku di poin yang minggu yang pertama ini saya ingin mengajak
mengajak saudara melihat, Pak, apa sih penyebabnya kok sampai seseorang itu terbelenggu dalam kemiskinan? Boleh nggak saya bagikan 5 hal, saudara? Kita lihat ya, apa penyebabnya? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kayak gitu. Yang pertama dan jadi penyebab paling utama, kemiskinan. Sorry, bukan keturunan, bukan yang lain-lain, tapi kemalasan. Ini tersangka nomor 1. Penyebab dari kemiskinan nomor 1. Dan boleh nggak saya ajak yuk kita sama-sama bongkar modusnya yuk. Loh, karena kalau nggak dibongkar, saudara itu nggak ngerti. Saudara ngerasa selama ini ya kak ya, tapi gimana pastor? Saya nggak bisa ngalahin ini gitu. Ini punya modus, saudara. Tetapi dengar ini, saudara. Alkitab ngasih cara gimana sih kok bisa kemalasan bisa berujung menjadi kemiskinan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan si kemalasan ini sampai-sampai dia membuat orang yang hidup di dalam kemalasan berujung menjadi miskin. Kita bongkar boleh? Kita lihat ya. Amsal pasalnya yang ke-20 ayat ke-4. Ini prosesnya kayak gini, saudara. Amsal ngomong kayak gini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Yang namanya musim dingin itu selalu dikaitkan, Pak, dengan musim yang sukar. Musim di mana saudara itu harus berjuang, bekerja keras, kadang bahkan sendirian dalam melakukannya seolah-olah saudara nggak punya cukup kekuatan. Melawan dengan tenaga lebih besar, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Eksan ya, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Bolehkah saya ganti pada musim dingin si pemalas tidak bekerja? Boleh ya? Boleh. Pola pikirnya kayak gini Bapak Ibu. Selalu ada 1001 alasan untuk orang tidak bekerja. Saya masih ingat momen ketika saya ketemu dengan salah satu jemaat. Dia datang ke gereja, dia minta diakonia dari gereja. Saya utus orang, ngobrol, seperti apa keadaannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita sepakat, kita putuskan oke, kita kasih dia diakonia. Karena memang kita merasa dia butuh. Uniknya, tidak berapa lama kemudian orang yang sama datang lagi ke gereja untuk minta diakonia lagi Bapak Ibu. Bahkan belum dalam waktu 1 bulan berlalu. Akhirnya karena saya melihat hal itu, saya ngobrol lah dengan beberapa pengurus di gereja dan saya ngomong kayaknya kalau kita kasih uang terus nggak akan cukup. Bagaimana kalau kita carikan pekerjaan aja? Nah, dengan cara demikian dia nantinya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Jadi instead of dari gereja kita kasih terus uang, kita bantu dia untuk bisa settle, kerja, sehingga akhirnya dia bisa hidup gitu. Akhirnya benar saudaraku, instead of kita kasih dia uang, kita bicara dengan beberapa pelayan Tuhan, orang-orang di gereja mengenai orang ini. Dan akhirnya ada salah satu pelayan Tuhan kita yang ngomong, oke, kasih ke kami aja nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk orang ini bisa bekerja. Saya berpikir itu adalah good news. Akhirnya kita panggil lagi nih orangnya. Kita panggil orangnya dan kita sampaikan, ini ada nih lowongan pekerjaan. Kita jelaskan definisi pekerjaannya apa-apa saja, kita jelaskan salary dan lain sebagainya. Kamu mulai kerja ya. Saya tuh berpikir saudara ketika kami melakukan itu, saya akan mendapat kayak terima kasih. Tapi tahukah saudara apa jawabannya? Pastor, pekerjaannya terlalu capek.
ada 1001 alasan untuk tidak bekerja. Itu sebabnya hari ini saya mau membongkar kenapa saudaraku, jangan sampai saudaraku memberikan alasan yang salah sehingga saudara tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan. Karena penyebabnya nggak ketemu. Saya berjumpa dengan orang-orang ya saudara, ini saya disclaimer dulu ya, karena setiap keadaan orang bisa berbeda ya Pak. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang yang setiap kali ditanya, ayo kerja, jawabannya itu selalu loh saudara. Aduh gimana pastor nggak punya modal. Saudara pernah nggak dengar alasan seperti itu? Saya bisa memahami sih saudaraku. Saya berjumpa dengan sebagian orang lagi yang menyampaikan kepada saya, aduh pastor zaman sekarang keadaan udah susah. Saya nggak ada koneksi. Apa saya bisa? Kayaknya nggak mungkin lah pastor. Buat saya yang itu masih nggak apa-apa sih saudara. Yang paling pengen saya cekik. Kalau ada orang tuh ngomong sama saya kayak gini, pastor tapi saya nggak tahu gimana caranya. Untuk pengen saya cekik. Saudara hidup di tahun berapa? Anak saya gara-gara lihat YouTube, yang gak bisa masak, bisa masak. Anak saya gak perlu les saudaraku, hanya dengan buka YouTube dia bisa main gitar. Jadi kalau ada orang datang sama saya ngomong, gak tahu caranya, itu saya pengen nyekik saudara. Terus YouTube-nya dibuka nonton apa? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Asal ada kemauan, zaman sekarang ini orang gak bisa jadi bisa. Masalahnya dengan ayat ini ngomong, pemalas tidak membajak di musim dingin. Musim dingin itu musim yang gak enak. Musim dingin itu musim dimana saudara kerja keras tapi yang dihasilkan sedikit. Tetaplah bekerja. Kenapa? Karena akan tiba waktunya musim menuai. Kalau di musim dingin engkau tidak berjuang, engkau tidak bekerja, terlepas dari seberapapun hasilnya yang terjadi di musim menuai, tidak ada apa-apa. Itulah modusnya kemalasan. Saudara akan again and again menemukan 1001 alasan. Ini maafkan saya sekali lagi ya saudaraku, kenapa saya harus disclaimer gitu. Saya berjumpa bahkan saudara dengan ibu-ibu. Jangan do not mistaken me, maksudnya jangan salah mengerti ya saudara. Saya adalah orang yang sangat menghargai dan menghormati seorang ibu rumah tangga. Saya tahu saudara, itu pekerjaan yang gak gampang. Itu sesuatu yang perjuangannya berat. Gak gampang, I know it. Tapi ada momen-momen tertentu saya melihat ketika pasangan suami istri, mereka tidak bisa hidup hanya dari hasil sang suami, Pak. Di dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, saudaraku, seluruh keluarga itu harus bangkit bersama-sama. Yang sepakat katakan amin. Kalau memang dari hasil suami tidak bisa, terus mau bagaimana? Saya tuh sampai ngomong karena si istri anaknya udah pada besar. Kalau tidak ada satu sikap tertentu, it's okay. Itu adalah satu pilihan hidup saudaraku. Tetapi ketika keadaan memaksakan saudara, saudara harus bertanggung jawab terhadap keluarga saudara. Tidak bisa, Bu.